Hmm, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri dengan NIM C1D1 21001 dari Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Disertifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Strategic and Business Solution yang dibimbing oleh Pak Bambang Purnomo. Nah, di sini ada profil PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, yaitu perusahaan teknologi yang sudah 15 tahun fokus pada penyediaan perangkat lunak untuk sektor keuangan di Indonesia. Nah, produk andalan mereka ini yaitu Funtrack, dikenal luas oleh bank dan lembaga keuangan karena fitur yang komprehensif dan layanan purna jual yang sangat baik. Nah, eh untuk tantangan strategisnya ini yaitu eh, kita bisa lihat perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, pasar mulai jenuh dan pertumbuhan melambat. Yang kedua, banyak pesaing baru bermuncul dan solusi yang lebih inovatif dan harga lebih bersaing ketika perusahaan yang sangat bergantung pada satu produk, yaitu Funtrack yang menyumbang lebih dari 80% pendapatan, dan yang terakhir perusahaan memiliki posisi kas yang besar. Nah, dari untuk analisis SWOT-nya itu eh, kita dapat melihat bahwa kekuatan perusahaan terletak pada produk yang unggul, reputasi yang sudah terbentuk, dan kas yang melimpah. Nah, kelemahan utamanya yaitu ketergantungan pada satu produk, peluang terbuka lebar di bidang keamanan cyber, data retail, dan energi terbarukan. Nah, sedangkan ancaman datang dari persaingan teknologi dan perubahan regulasi di sektor keuangan. Nah, untuk evaluasinya tuh ada tiga opsi, yaitu perusahaan mempertimbangkan tiga strategi. Yang pertama ada dengan membuatnya platform analitik data untuk sektor retail. Ini memberikan peluang besar karena kalian perusahaan dalam pengelolaan data. Yang kedua, disertifikasi tidak terkait, yaitu investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya. Meski berpotensi, strategi ini cukup jauh dari kompetensi inti perusahaan. Ya. Yang ketiga ada pengembangan produk berupa solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Nah, ini sejalan dengan bisnis inti dan permintaan pasar yang tinggi. Nah, rekomendasi strategi diversifikasi yang terbaik yaitu menurut saya saya merekomendasikan strategi ketiga yaitu mengembangkan solusi keamanan siber. Mengapa? Ya karena strategi ini tetap dalam sektor yang sudah dikuasai oleh perusahaan. Risiko lebih rendah pada pasar sudah tersedia dan perusahaan sudah memiliki relasi serta pemahaman mendalam di industri ini. Nah, untuk langkah-langkahnya ada beberapa langkah implementasi utama yang perlu dilakukan. Ya, yang pertama perlu meriset pasar untuk mengetahui kebutuhan lain, maksudnya kebutuhan klien. Yang kedua membutuhkan tim pengembang khusus di bidang keamanan cyber. Yang ketiga mengembangkan prototipe atau MVP, lalu melakukan uji coba bersama klien, melakukan evaluasi, dan setelah itu melakukan peluncuran resmi disertai monitoring berkala. Nah, tantangannya dan mitigasi risiko yaitu tentu saja ada tantangan yang akan dihadapi, misalnya perusahaan belum memiliki pengalaman khusus di bidang keamanan cyber. Nah, selain itu persaingan di pasar ini juga cukup kuat. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan bisa bekerja sama dengan startup teknologi, memberikan pelatihan pada tim internal, dan fokus mengembangkan fitur keamanan yang benar-benar dibutuhkan bank dan lembaga keuangan. Nah, jadi kesimpulannya diversifikasi adalah strategi penting agar perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah, dengan memilihnya keamanan cyber sebagai langkah strategis, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dapat tetap relevan di pasar keuangan yang dinamis dengan resiko yang masih ada dikendalikan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi ini bermanfaat.